Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita merenungkan apa yang sebenarnya kita syukuri sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Apakah pengorbanan Yesus di salib menggantikan kita memikul hukuman atas dosa kita? Tahukah kita kenapa Allah mengutus Yesus untuk mati buat kita? Tujuan Allah sebenarnya adalah supaya manusia yang berdosa bisa mengenal satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Karena buat setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Allah sendiri hadir di dalam hidup orang itu. Roh Allah berkenan tinggal di dalam diri manusia, mengajar, menopang, menjalani kehidupan yang baru sebagai anak-anak Allah. Kalau merenungkan ini semua, kita patut bersyukur karena yang punya inisiatif dan yang pertama mengusahakan agar kita manusia mengenal Allahnya adalah Tuhan sendiri. Keluaran 29 ayat 45 dan 46 berbunyi demikian. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan, Allah mereka. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda, bagaimana kita pertama kali merespon untuk menerima Yesus. Dan semua pengalaman itu adalah inisiatif Tuhan. Allah jugalah yang mau tinggal di dalam kita, supaya kita mengetahui bahwa dialah Tuhan, Allah kita, yang telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa dan yang tinggal di dalam hidup kita. Untuk meresponi semua yang telah Tuhan kerjakan, maka rasa syukur buat kasih Tuhan yang begitu besar bisa kita ekspresikan dengan banyak cara. Salah satu yang penting adalah dengan komitmen dan konsisten, mengusahakan waktu-waktu pribadi sama Tuhan, supaya dengan pertolongan Roh Kudus kita makin hari makin mengenal hati Tuhan, dan mempercayai penuh kasih-Nya yang sempurna atas hidup kita. Oleh pertolongan Roh Kuduslah kita mampu melihat bagaimana Tuhan mengerjakan banyak hal untuk mendatangkan kebaikan dan melihat Allah bekerja di tengah kehidupan kita. Bagaimana kita menyediakan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan tiap hari, bukan karena kita anggap itu mau membalas apa yang sudah atau yang akan Tuhan beri buat kita, tapi supaya iman kita ini bertumbuh dan kita makin menyerupai Tuhan dalam karakter dan perilaku kita sehari-hari. Hidup kita jadi berkat, sekalipun kita tidak lepas dari persoalan. Iman kita makin teguh karena disiplin rohani kita membuat pengenalan kita akan Tuhan setiap hari semakin dalam. Saya percaya waktu-waktu yang saudara sediakan dengan Tuhan secara pribadi akan membuat saudara mampu mengenal suara Gembala Agung yang tidak hanya akan menuntun jalan saudara kepada penggenapan janji Tuhan yang sempurna, tapi juga membuat hidup saudara jadi berkat buat sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.